Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DNI KS, Bapak Tanjo Sudarmono, dan para pengurus DNI KS yang hadir siang ini. Yang terhormat para tamu dari perkumpulan kelompok tani hutan mandiri Tuluk Jampe Bersatu atau PKTH MTB yang tidak bisa saya sebut satu ya. Terima kasih sudah hadir siang hari ini dengan agenda utama yaitu penandatanganan kerjasama pemanfaatan perhutanan sosial di wilayah Teluk Jambe Karawang. Sebelum penandatanganan, kita akan mendengarkan mungkin sambutan dari pihak PKTH MTB terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Taufik. Kepada Bapak Kiai Taufik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat Pak Tantio, yang saya mengenalnya sudah 30 tahun yang lalu, Ketua Umum DNI KS, jadi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, yang dulu-dulu diketuai oleh Ibu Nasution, yang kami dulu mengenalnya. Sekarang beliau pimpin, alhamdulillah. Kami lama sebetulnya kami menawarkan ke beliau ini 3 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah memang kami juga berbenah di wilayah Karawang. Kami perkenalkan dulu yang hadir di sini, yaitu beliau Bapak Haji Wardi. Beliau itu ketua umumnya perkumpulan kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu, kelompok tani mandiri hutan. Jadi kami punya anggota warga di situ kurang lebih 800 orang, yang pasti 700. Nah, yang 100 itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang gitu. Kira-kira begitu. Dan beliaulah yang hari-hari di wilayah itu, dan kami selaku pembina dan pengawas di kelompok tadi. Bapak Ibu sekalian, kami telah mengaturkan kepada Pak Ketua Umum beberapa waktu yang lalu seluruh dokumen yang kami miliki, dokumen yang telah kami ada untuk kami sampaikan untuk dipahami bahwa kami adalah ditugaskan, mendapat tugas juga dari KLHK, yaitu Menteri Kehutanan, untuk mengelola wilayah itu yang telah diberikan kepada kelompok tani. Untuk diketahui bahwa wilayah itu luasnya 1.544,5 hektar. 1.544,5 hektar. Yang sebelumnya adalah 1.566 terpotong oleh kereta cepat Jakarta-Bandung, kurang lebih 22 hektar. Bapak Ibu sekalian, di sana diberikan SK oleh kementerian, karena itu dulu miliknya Perhutani, oleh Perhutani diserahkan kepada KLHK, sehingga itu menjadi otoritasnya Menteri Kehutanan untuk diserahkan kepada kelompok tani masyarakat. Hak pakainya adalah 35 tahun ditambah 1 kali. Jadi hak pakainya 70 tahun. Bisa diwariskan. Jadi itulah kondisi wilayah itu, dan memang di situ ada beberapa kelompok tani juga, tetapi kami
menempatkan diri menjadi kelompok tani yang aktif, mendatangi para petani, apa kesulitannya, apa persoalannya, apa yang jadi hambatan kalian, itu yang kita urus. Untuk itu kerjasama ini juga beliau, Pak Tantio dan kawan-kawan, dan Bapak yang lain adalah juga akan membantu bagaimana petani ini tingkat ekonomi lebih baik, lebih baik. Saya kira itu yang perlu kami aturkan, karena niat kami dulu datang ke situ memang diminta oleh kelompok tani untuk membina dan mengarahkan bagaimana bisa mendapat akses yang bisa mereka tumbuh ekonominya lebih baik. Dan di sana selama 30 tahun ini tidak ada listrik. No listrik, tetapi Pak Haji ini juga berbagi kepada mereka untuk melanjutkan atau menerangi mereka. Jadi mereka kalau cari air kira-kira 2 kilo, 3 kilo ke bawah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit Pak Ketua Umum juga ingin menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tantio sebagai Ketua DNIKS, Ketua Umum. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Kustopif. Yang saya hormati jajaran dari DNIKS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Soalnya baru ketemu hari ini. Kalau dengan Pak Sekjen, Pak Ketua, dan Pak Wakil sudah ketiga kali. Siap. Dan yang saya hormati, ya rekan-rekan juga dari Kerawang. Terima kasih Pak, tempat, waktu, dan kesempatannya. Saya selaku Ketua PKTH TMTB, Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu. Yang mana perkumpulan kelompok tani ini merindukan sebetulnya Pak dengan adanya program, dan terlebih lagi ketika saya ada obrol-obrol sama Pak Tantio, apa saja sih yang dihasilkan oleh petani di sini, ya saya bilang pisang, singkong, mangga, dan yang lainnya banyak sekali di sini Bapak, saya bilang. Cuman memang kami bersedih di sana itu. Kenapa? Karena musim mangganya bukan nggak laku. Jadi petaninya capek bawa ke pasar tapi harganya murah sekali. Itu sampai jeruk aja dulu nyampe di berapa 2.500 ya sekilonya. Mangga 2.500 padahal mangga bagus Pak, arum manis gitu kan. Ya. Jeruk juga. Bahkan Pak Sekjen kami dulu sebagai pelopor Pak untuk mengangkat hasil tani jeruk dulu. Sampai penyampaiannya itu sampai 250 ton sehari ya dulu ya. Gitu. Nah, kesini-sininya petani jadi kurang semangat Pak, karena memang pasarnya yang sulit lah masyarakat. Ya. Terlebih ketika musim hujan karena memang di sana akses ya. Gitu. Jadi para petani itu Pak sampai ke pasar itu udah kelelahan tapi dapat uangnya sedikit. Ya. Nah, saya jelaskan ke beliau, ke Pak Tantio, akhirnya beliau menyemangati kami. Maka di hari ini alhamdulillah ya bisa ketemu bersama dan dalam rangka untuk penandatanganan kerjasama Pak di pengelolaan hutan IPHPS ya, IPHPS izin pengelolaan hutan perhutanan sosial ya. Yang mudah-mudahan kepada orang tua kita juga nih Pak Kiai nih yang selalu support dan terus ya mudah-mudahan memberikan semangat gitu, mendatangkan investor ya untuk kami di sana para petani yang ya penghasilannya di bawah lah, rendah sekali.
Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya program atau investor untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kami di sana, ya kami bersyukur dan alhamdulillah. Baik, terima Terima kasih. kasih. Monggo dilanjutkan. Terima kasih atas sambutannya dari pihak PKTH MTB ya, atau BIK dan Bapak Wati. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum DNIKS kepada Bapak Tantio Sudarmono. Kami persilakan. Mohon izin saya mau berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kelompok tani dari Teluk Jambe yang saya sayangi, saya cintai. Khususnya yang kita sesama warga negara Indonesia. Sebagai sesama warga negara Indonesia, saya merasa ada kewajiban, ada panggilan batin. Karena dulu almarhum bapak saya itu ketika mulai meninggalkan bangku sekolah itu usia SMP. Indonesia baru diproklamasikan. Tapi waktu itu suasana itu bisa menjadi pelajar SMP saja itu sudah merupakan suatu kelompok elit, kelompok orang yang hebat. Tapi beliau dengan ikhlas meninggalkan bangku sekolah, meskipun masih kelas 2 SMP, kemudian bergabung menjadi barisan BKR TKR. Belum ada TNI waktu itu. Belum terpikir Indonesia itu seperti apa. Yang dikenal dulu ya, paling kalau di tingkat bapak saya ya, paling kelas wedana. Kelas gubernur aja oleh bapak saya yang masih SMP itu belum terbayang. Apalagi kelas presiden. Mungkin yang terbayang barangkali kelas sultan atau sunan. Seperti Hamengkubuwono, seperti Mangkunegara, dan sebagainya. Tapi presiden, menteri itu belum terbayang. Apalagi tentang anggota DPR, anggota MPR, itu di luar jangkauan dari bapak saya ketika itu. Yang ada di benak bapak saya adalah bangsa Indonesia harus merdeka. Bangsa Indonesia tidak boleh terjajah. Apa arti kata merdeka? Yaitu bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Itu substansi dari merdeka. Tidak boleh diatur oleh bangsa lain. Tidak boleh susah, hidup harus senang. Apalagi berbicara tentang anak cucu. Anak cucu kehidupannya harus lebih baik. Padahal waktu itu beliau pacaran aja belum. Tapi sudah berpikir jauh tentang anak cucu. Masih usia SMP. Ketika beliau memutuskan untuk berperang, meninggalkan bangku kuliah, bergabung dengan TKR, BKR, apa mereka dapat seragam? Tidak. Apa mereka dapat sepatu boot? Tidak.
Apa mereka dibagi senjata? Tidak. Yang ada hanya semangat, idealisme, bahwa masa depan harus lebih baik. Kita harus mempunyai kemampuan untuk menentukan masa depan kita sendiri. Hanya itu. Jadi apa yang dilakukan Bapak saya nomor 1? Bersama teman-temannya. Ya, menyerang kantor-kantor tentara Belanda. Nekat. Dengan senjata seadanya. Untuk merebut senjata. Ketika itu banyak pejuang. Tetapi kembali lagi. Pejuang yang berasal dari bangku sekolah itu sangat sedikit. Sehingga pasukan Bapak saya yang isinya adalah pelajar, semuanya pelajar, ketika itu menjadi pasukan yang sangat elit. Dan ini kemudian diketahui oleh Kepala Staf Angkatan Darat saat itu. Sehingga pasukan Bapak saya ini diambil alih oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu, menjadi langsung di bawah komando beliau. Kepala Staf pertama Angkatan Darat pada saat itu adalah Bapak Jatikusumo. Pak Jatikusumo itu adalah orang keraton Kasunanan. Beliau juga orang keraton, mau keluar dari istana, mau berperang melawan Belanda. Itu sudah suatu kegiatan luar biasa. Darah saya adalah darah pejuang. Orang tua saya tidak pernah berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan sampai beliau pensiun sebagai wakil presiden sekalipun, tetap saja masih pikirannya adalah negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Tentu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ada yang Bapak Ibu, khususnya teman-teman saya dari Dewan Nasional ini harus ketahui. Kenapa DNIKS ini didirikan? Sebabnya cuma satu. Ketimpangan sosial. Jadi kalau ada teman-teman dari DNIKS yang berbicara tentang disabilitas, wanita, macam-macam lah, termasuk pekerja sosial dan sebagainya, itu hanya sebagian kecil dari permasalahan DNIKS secara keseluruhan. Saya ingin ungkapkan ke hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, fakta. Kebetulan di sebelah kiri saya yang datang paling akhir ini, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia ini, beliau itu salah satu pejabat tinggi di Lembaga Penjaminan Simpanan, LPS. LPS itu tugasnya dibentuk oleh negara, tugasnya adalah menjamin tabungan orang di setiap bank, mau bank apa aja. Jadi kalau suatu saat banknya bangkrut, uangnya dibawa lari, LPS turun tangan. Dia yang nalangin, yang menjamin, LPS yang menjamin. Tapi dibatasi hanya sampai dengan 2 miliar per tabungan. Angka 2 miliar ini saya gali. Bapak Ibu tahu nggak? Hanya sebesar 0,07% penduduk Indonesia dari seluruh penduduk, dari yang mau sekarat sampai yang baru lahir, itu hanya 0,07% yang memiliki tabungan
2 miliar ke atas. Untuk gambarannya, penduduk kita itu kira-kira sekarang kurang lebih 280 juta jiwa. Dari yang mau sekarat sampai yang baru lahir. 280 juta jiwa. Berapa 0,07% itu? Tidak sampai 200.000. Untuk pembanding supaya gampang, kalau kita ke Senayan nonton sepak bola, itu ada Stadion Gelora Bung Karno, dulu namanya Stadion Utama Senayan. Kapasitasnya 100.000. Jadi tidak sampai 2 stadion utama orang Indonesia yang mempunyai tabungan 2 miliar ke atas. Sangat sedikit. Sebagian besar kayak bapak-bapak, ibu-ibu dari kita ini, atau dari bapak-bapak tani Teluk Jambe. Mungkin bahkan ada yang barangkali tabungannya sudah ditutup. Ada yang tidak punya tabungan. Dan lebih celakanya lagi, jumlah yang tidak sampai 1% ini tadi, yang tidak sampai 0,1% atau 1 per mil, 1/1000, tidak sampai 1, karena 0,07. Itu jumlah orang itu memiliki tabungan sebanyak 60% dari seluruh tabungan nasional. 60% itu berarti ada tabungan negara di dalamnya. Bayangan, 200, nggak sampai 200.000 orang menguasai lebih dari 60% uang yang ada di Indonesia. Ini yang harus menjadi fokus dari Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial. Mengangkat, mensejahterakan. Jadi jangan hanya terfokus pada satu bidang, khususnya buat teman-teman. Jangan hanya terfokus hanya misalnya kepada apakah itu disabilitas, apakah itu wanita, apakah itu pekerja sosial. Tidak, masalah kita sangat luas. Banyak masalah-masalah yang harus kita bahas. Harus kita dobrak. Belum lagi kalau kita berbicara tentang angka-angka yang merupakan tolok ukur internasional. Itu tadi yang saya sampaikan adalah baru tentang angka-angka nasional. Belum lagi kalau kita berbicara angka internasional. Apa itu? Misalnya, angka kemiskinan. Kita masih di atas 10%. Apa artinya? Kalau kita ambil 10% saja, setiap 10 orang ada 1 yang miskin. Bagaimana perasaan dia? Menjadi orang yang tertinggal. Ketika saya melihat Teluk Jambe pertama kali ke tempatnya Pak Wardi, kasih pisang goreng, enak yang gorengnya. Dikasih kopi tubruk, wah nyaman. Kebetulan memang saya paling suka kopi tubruk. Ngobrol kita di saung. Saya bilang, sebetulnya apa yang ada di Teluk Jambe itu adalah sebetulnya merupakan gudang beras. Bukan gudang beras dalam arti kata sesungguhnya. Ini lebih dari arti kata sesungguhnya. Ini sesuai dengan lagunya Kus Plus. Kayu dan batu jadi tanaman. Itu merupakan suatu kiasan yang sangat benar di sana.
Tapi kalau dengar cerita dari Pak Wardi, saya ambil simpulan petani kemudian banyak yang patah hati karena harga jual rendah. Pasti ada yang salah. Padahal salah satu tujuan didirikannya Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial ini justru untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pola pikir petani pasti sangat sederhana. Bagaimana menanam sesuatu, memanen, kemudian menjual, di mana tentunya harga jual diharapkan lebih tinggi daripada biaya tanam dan biaya rawat. Tapi tentu tidak semudah itu. Banyak faktor-faktor lain. Seperti tadi saya mengatakan tolok ukur dunia. Ada lagi tolok ukur dunia, yaitu tentang angka keadilan. Angka keadilan ini maksudnya begini. Katakanlah di gedung DNIKS ini ada satu potong halaman, saya menanam pisang. Di Teluk Jambe, katakanlah di kebunnya Pak Wardi misalnya, Pak Wardi menanam pisang juga. Pada hari yang sama, jam yang sama. Jenis pisangnya sama. Jenis pisangnya sama, kemudian pada waktu dan jam yang sama, kami berdua sama-sama memanen. Tapi apa yang terjadi? Karena saya berada di daerah Tanah Abang, begitu pisang itu saya panen, saya hanya duduk saja di depan gedung ini, mungkin 10 menit kemudian sudah ada orang yang beli. Sedangkan Pak Wardi harus jalan kaki, jauh ke depan. Mungkin harus ke gerbang tol. Karena jalan sampai ke pabrik-pabrik kawasan industri saja, sepi karena orangnya pada di dalam semua. Dari situ saja saya sudah menang. Menang lokasi. Menang posisi. Itu yang tadi dimaksud dengan angka keadilan. Angka keadilan ada 3. Angka kemiskinan, Human Development Index, satu lagi, rasio Gini. Itu yang disebut rasio Gini. Sering koran-koran media massa menyebut rasio Gini, tapi kurang berani untuk menjabarkan. Jadi hal-hal itu yang sebetulnya harus dilakukan oleh Dewan Nasional Indonesia. Bukan sekedar misalnya memikirkan anak yatim. Dalam Al-Quran Allah berbicara bahwa Allah tidak akan mengubah kehidupan suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Dunia membuat ukuran-ukuran. Ada lagi tentang Human Development Index. Indeks atau angka pembangunan manusia. Padahal manusia itu kalau dibangun, manusia itu bisa lebih hebat dari alam semesta. Negara-negara maju, sepertinya saya ambil contoh negara yang kita pakai sebagian lagunya, kita katakan sebagai lagu nasional, padahal itu adalah dangdut. Dangdut itu sebenarnya asalnya dari lagu India. Bangsa India. Dia 20 tahun setelah merdeka, padahal India merdekanya di belakang Indonesia. Indonesia duluan yang merdeka. 20 tahun setelah proklamasi kemerdekaan India, mereka sudah bisa mengirim roket ke angkasa. Dan kalau kita sekarang ke NASA, NASA itu adalah lembaga Amerika antariksa yang suka ngirim pesawat ulang-alik
mayoritas di sana adalah orang-orang keturunan India. Karena mereka yang pintar-pintar. Ya kalau kita misalnya nanam pisang kemudian menjual pisang, kalau seperti kayak posisi saya di gedung ini, saya menanam pisang kemudian setelah panen saya jual di pinggir jalan, segera laku. Bagi masyarakat Teluk Jambe barangkali tidak bisa begitu. Pisang itu harus diolah dulu. Apakah menjadi selai, jam untuk roti, apakah menjadi minuman atau apapun. Sehingga sama seperti misalnya kita berpikir orang zaman dulu, zaman penjajahan, merubah tebu, memeras tebu menjadi gula pasir. Membawa gula pasir jauh lebih mudah daripada membawa batang tebu. Visi seperti itu yang akan kami bantu nanti petani Teluk Jambe untuk bisa mengangkat dirinya, untuk bisa mengupgrade, meningkatkan pola pikirnya. Tapi dari petani menjadi petani pengusaha. Petani pengusaha, tetapi yang seperti apa? Yang tetap dengan kodrat manusia Indonesia, yang masih bergotong royong, yang masih bersosial. Saya yakin, karena sekian tahun pasti sudah nggak sabar. Anggota-anggota Pak Mardi pasti udah nggak sabar di Kerawang sana. Ayo cepetan, mana, pasti begitu. Saya yakin. Tapi kalau mau cepet, saya punya cara. Sebetulnya bukan punya saya. Ilmu itu. Punya istri saya. Istri saya yang menemukan. Yaitu menjadi pedagang saham. Saham itu adalah suara. Sama seperti kayak koperasi ada suaranya. Setiap anggota punya satu suara kalau koperasi. Kalau perusahaan tergantung dari uang yang disetor. Nah, itu diperdagangkan. Suara itu diperdagangkan. Di yang namanya bursa suara atau bursa efek. Kalau katakanlah bapak-bapak menabung di bank, paling tinggi kira-kira 1 tahun dikasih bunga oleh bank 3,5% per bulan. Mau apakah itu bank syariah atau bank umum atau bank pasar, kira-kira nggak akan lebih dari itu. Mungkin kalau bank pasar jadi 4% berapa per tahun, Pak. Jadi kalau nabung 100.000, setahun kemudian kalau nggak diambil-ambil uang itu, jadi paling kalau di bank pasar 104.000. Ya, 4.000 buat apa ya, Pak ya? Nggak ada artinya juga 4.000. Sekarang kalau kita ke Jakarta, saya misalnya bayar parkir aja 4.000 pasti nggak ada yang mau terima. Tetapi pola pikir ini yang kita rubah, Pak. Kalau 1 hari untung 1,5%, kali misalnya 20 hari saja, karena dipotong hari libur, dipotong Sabtu Minggu dan sebagainya. 20 hari kali 1,5 berarti 1 bulan 30%. Kalau 1 bulan 30% kali 12 bulan berarti 360%. Kalau setahun yang lalu kita nabung 100.000, kemudian uang itu yang 100.000 kita perdagangkan untuk saham tadi, hari ini sudah lebih dari 400.000. Kenapa? Karena yang 100.000 ditambah dengan keuntungan dari perdagangan saham itu.
Dan ini kalau kita bandingkan dengan menanam palawija, kalau hari ini Pak Wardi nanam palawija, baru 3 bulan kemudian Pak Wardi akan panen. Itu pun masih belum tahu hasilnya seperti apa. Syukur-syukur kalau nggak kena hama. Syukur-syukur kalau harga naik. Tapi dengan program saham ini, perdagangan saham, Pak Wardi hanya saya ajarin selama 1 bulan. Ngajarinnya sih setengah hari, Pak. Tapi Pak Wardi harus latihan. Ibaratnya seperti latihan badminton. Tiap hari harus latihan. Latihannya di mana? Latihannya di sini. Saya lihat tadi udah nggak ada yang nggak bawa HP. Semuanya bawa HP. HP-nya semua HP pintar semua. Latihannya di HP ini. Selama sebulan. Kalau mau, saya akan ajarin. Itu lebih cepat daripada nanam palawija. Syukur-syukur kalau kemudian bisa berkembang. Nggak usah banyak-banyak, Pak Wardi. Kita mulai. Saya sama istri saya siap datang ke Karawang. Di Saung. Kumpul di Saung. Di Kaliwungu. 30 orang ya dulu. Untuk apa? Untuk getok tular. Begitu 30 orang ini sukses, dia akan cerita ke teman-teman. Untuk hal yang sama juga saya tantang Pak Kiai. Di pesantren-pesantren beliau pesantrennya banyak. Antara lain di Sukabumi, saya bilang, saya nggak akan kampanye Sukabumi. Saya akan mendidik orang Sukabumi. Karena saya adalah calon sementara legislatif, anggota legislatif dari Sukabumi. Meskipun hubungan batin saya dengan masyarakat Karawang lebih dekat daripada masyarakat Sukabumi. Tapi nggak tahu saya ditaruhnya di Sukabumi ya, iya aja saya sih. Yang penting sama-sama orang Indonesia kan. Jadi kalau mau segera bisa diadakan segera. Sesegera mungkin. Kapanpun saya siap. Ini bukan hanya untuk petani Teluk Jambe. Ini juga untuk kampus Pak Waketum. Itu tadi kalau 100.000. Bagaimana kalau kebetulan universitasnya Pak Waketum ini adalah universitas yang kebanyakan mahasiswanya itu anak-anak pengusaha, anak-anak pedagang Cina. Yang uangnya pasti lebih banyak daripada petani Teluk Jambe. Bagaimana kalau seandainya modalnya itu bukan 100.000 tapi 100 juta? Akan bunyi itu. Bahkan ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu artinya ya setengah sehat mentalnya ya, setengah sehat mentalnya. Itu bisa melakukan, bisa untung. Jadi saya yakin pengurus persatuan kelompok tani ini pasti semuanya akalnya sehat. Pasti mampu. Yang ada cuma di hati aja. Apa? Ah, saya udah tua. Ah, saya gaptek. Ah, saya nggak ngerti. Tapi kalau mau belajar, pasti bisa. Karena sama seperti bapak-bapak mengoperasikan HP. Mengoperasikan misalnya buka WA. Ngebalas WA. Sama seperti begitu. Sebenarnya nggak susah. Itu tawaran yang saya sampaikan, itu konkret.
Di samping tentunya kerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial ini juga kami akan membantu hal-hal lain, termasuk mulai dari kita akan bikin peta jalan hidup dalam kerangka besar, membantu Bapak Ibu untuk kita membangun block plan, kemudian membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan hal-hal yang lain seperti apakah kita bikin juga di sana taman wisata dan sebagainya. Karena hal-hal yang kecil itu bisa mendatangkan banyak uang, banyak datang. Belum lagi kalau kita berbicara yang sekarang secara internasional menjadi topik yang panas, topik yang sangat diminati seluruh dunia. Apa itu? Perdagangan karbon. Sekeliling Bapak Ibu itu semua orang yang harus bayar ke Bapak Ibu. Karena hanya Bapak Ibu lah, hanya Bapak petani dari Teluk Jambe saja yang menghasilkan oksigen. Pabrik-pabrik yang lain itu menghasilkan CO2, karbon dioksida. Menurut hukum internasional mereka harus beli dari Bapak Ibu oksigennya. Jangan dikira yang udara yang mereka hirup di pabrik itu gratis. Udah nggak zaman sekarang, Pak. Udah nggak zaman. Mereka harus bayar. Gimana caranya jualan itu? Nanti melalui Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial. Kami akan bimbing Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu dari DNIKS, program ini sebetulnya adalah program yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Di seluruh BKS. Mungkin BKS yang nggak bisa menerapkan barangkali cuma BKKS DKI. Satu-satunya hutan di DKI itu barangkali ya hanya Monas. Ada hutan kecil-kecil, seperti misalnya di Tebet juga ada hutan kecil, tapi ya itu pasti sudah habis dengan warga Tebet sendiri. Tapi bagi BK3S daerah lain, apakah itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Jawa, program kerjasama ini bisa menjadi landasan atau pilot project atau bisa dicontoh untuk BK3S yang lain. Jadi untuk bapak-bapak dari kelompok tani Kerawang ini, DNIKS ini mempunyai cabang di daerah. Cabang di daerah itu namanya tidak DNIKS, tapi namanya BKKKS, K-nya 3. Kemudian oleh Kementerian Sosial pada tahun 2009, namanya disederhanakan, dirubah menjadi LKKS. DNIKS menjadi LKKS nasional, kemudian yang tingkat provinsi dan kabupaten menjadi LKKS provinsi dan kabupaten. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, LKKS. Jadi seperti misalnya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat misalnya begitu. Sehingga saya berharap dukungan dari teman-teman untuk sama-sama dalam waktu yang tidak lama kita tengoklah tempatnya Pak Wardi. Jangan khawatir Pak Wardi, kita nggak akan merepotkan. Jadi kalau waktunya saatnya kami harus bayar, kami akan bayar. Pisang gorengnya juga kami akan bayar, kopinya akan bayar. Nggak boleh jadi beban. Kerjasama itu harus saling menguntungkan, jangan malah saling merugikan, Pak. Nah, jadi kita akan, karena gini, saya berpendapat bahwa kalau nggak lihat, nggak bisa membayangkan.
kita akan lihat. Saya melihat pernah di hari kerja juga rame, apalagi di weekend, di Sabtu Minggu. Jadi sebenarnya potensi sudah besar. Nanti kita akan sama-sama kita diskusikan, tentu dengan suasana yang lebih enak, lebih santai, yang tidak suasana formal. Apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, karena banyak hal-hal sederhana yang bisa sangat sederhana kita bisa kerjakan. Saya yakin nggak hanya masyarakat Teluk Jambe saja, nggak hanya masyarakat petani saja, tapi para pekerja juga membutuhkan hiburan. Apalagi kalau mereka pekerja-pekerja yang jauh dari keluarga. Karena yang di Kerawang itu kan bukan hanya orang Kerawang, banyak pekerja dari Jawa. Jadi mereka juga butuh hiburan. Sehingga apa yang kita bisa lakukan, kita mulai dari, misalnya mulai dari Kaliwungu. Nanti bertahap. Karena banyak potensinya, termasuk seperti misalnya saya sudah sampaikan, potensi yang sangat kuat untuk lingkungan Kerawang saja, yaitu kita bikin minuman dari buah-buahan yang diproduksi. Bahkan suatu malam saya sampai bermimpi, dan mimpi saya itu sangat jelas betul, seolah-olah saya tidak bermimpi, seolah-olah saya sedang melakukan itu. Mulai dari saya membeli gentong tanah, saya beli gentong tanah, saya mencampur sendiri bumbu-bumbu yang ada di situ. Kemudian saya simpan bumbu-bumbu itu, campuran buah-buahan itu bersama bumbunya, difermentasi selama 7 hari, dan alhamdulillah laris. Nggak tahu tuh, kok saya bisa mimpi seperti itu. Jelas seperti saya melakukan yang sendiri. Termasuk minuman-minuman kesehatan dari buah-buahan produksi masyarakat di Kerawang. Tapi memang tidak semudah mimpi saya. Banyak proses yang harus kita lakukan, banyak diskusi. Mungkin kita harus berdebat untuk saling menguji cara mana yang paling baik, yang paling mujarab dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Kiai Taufik, Pak Wardi, dan teman-teman semua dari Kerawang yang telah hadir, juga termasuk Mas Rizky yang setia selalu menemani, mendampingi ayahandanya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pengurus Dewan Nasional Indonesia Sejahtera Sosial bersama seluruh staf yang telah membantu terselenggaranya acara pada siang hari ini. Dan saya hanya bisa berharap dan mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kerjasama ini bisa saling menguntungkan dan kemudian memberi manfaat yang luas pada masyarakat. Karena dalam usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya hanya berpikir apa yang bisa saya sampaikan nanti di padang mahsyar, di Lauful Mahfudz, yaitu ya hanya catatan saja, tentunya catatan-catatan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita ini, dan semoga ini bisa menjadi suri toladan bagi masyarakat daerah lain, sehingga akan menjadi merupakan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Kerawang. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kami hanya bisa menyambut ala kadarnya, karena memang Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial ini bukan kaya raya atau seperti kayak kantor konglomerat. Ini benar-benar merupakan kantor sederhana, gedungnya saja kami juga belum punya karena ini sebetulnya milik dari Kementerian Sosial. Jadi kami masih ibaratnya numpang mertua. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum DNKS Bapak Tantio yang sangat ringkas dan padat menggambarkan tantangan secara umum tantangan dan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan jadi pemikiran kita bersama bisa memberikan program-program terbaik. Selanjutnya adalah agenda utama acara kita hari ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding antara kedua belah pihak. Mungkin dari sekretariat bisa mempersiapkan dari pihak DNIKS Bapak yang akan menandatangani Bapak Dr. Hendra Moko, dan dari pihak PKTH MTB Bapak Haji Wardi. Kami persilakan.